Assalamualaikum. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Harus sehat dong. Dan terus semangat ya. Kami dari kelompok 2 TPB 19 ingin membahas tugas besar pengantar komputer dan software 2 yang dalam hal ini kami mengangkat tema program KASIA, yaitu struk pembelian barang dengan diskon. Kakak cantik pintar menyelam, mengambil ikan untuk si Budi. Sebelum kita masuk ke pembahasan program, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Puja Oktaviana dengan NIM 121410133. Ada Putri Astriani dengan NIM 121410139. Ada Anindya Yuwanita Beliani dengan NIM 121410145. Nah, kan tadi sudah perkenalan. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan programnya ya. Pada baris pertama, terdapat sebuah library, yaitu IOStream. IOStream adalah library yang menyimpan fungsi-fungsi seperti cout, cin, nline, dan lain sebagainya yang digunakan di dalam program ini. IOStream akan dipanggil oleh #include agar compiler tahu bahwa library yang digunakan adalah IOStream. Using namespace std adalah sebuah standar namespace yang akan digunakan dalam program. Serta sebenarnya, tanpa menggunakan using namespace std pun, program dapat dijalankan asal menggunakan std.2.2 pada beberapa baris kode. Namun, untuk mempermudah penulisan kode, maka lebih baik menggunakan using namespace std. Sebelum membahas tentang kamus atau deklarasi variabel, hal yang perlu dibahas juga adalah int main atau fungsi main. Fungsi main adalah sebuah fungsi utama yang akan pertama kali dieksekusi ketika program dijalankan. Kemudian, pada baris kelima, terdapat 4 variabel yang dideklarasi menggunakan tipe data integer, yaitu variabel jumlah, item, uang, dan sisa. Dapat dilihat bahwa variabel item adalah sebuah array dengan ukuran dari array bergantung pada nilai dari variabel jumlah. Sama halnya dengan variabel dari baris kelima, yaitu menggunakan tipe data integer, namun bedanya adalah variabel bayar, total, dan diskon telah memiliki nilai inisialisasi atau nilai awal. Selanjutnya, pada baris 8, 9, dan 10 itu merupakan untuk menampilkan sebuah kop saat program dijalankan. Maka kami menggunakan 3 buah cout untuk menampilkan tanda sama dengan dan kalimat toko maju mundur. Dapat dilihat bahwa pada masing-masing baris program terdapat tanda garis miring N. Tanda tersebut berfungsi untuk menjadi pemisah antar baris. Fungsi dari tanda garis miring N sama dengan fungsi dari NL. Hanya saja berbeda pada saat penulisan. Tanda garis miring N di dalam string, sedangkan NL di luar string. Lalu pada baris ke-12, pada baris ini menampilkan tulisan list produk sebagai keterangan untuk beberapa produk yang dicantumkan nantinya. Lalu pada baris 13 sampai 20 dituliskan beberapa produk beserta harga masing-masing dan ditampilkan dengan fungsi cout. Kemudian menggunakan tanda garis miring N sebagai pemisah antar baris ketika ditampilkan nanti. Lalu selanjutnya pada baris 22. Pada baris ini ditampilkan juga kalimat pertanyaan untuk pengguna mengenai beberapa banyak produk yang ingin dibeli oleh pembeli. Setelah itu, cin digunakan untuk pengguna atau pembeli dapat memasukkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Nilai yang diinputkan oleh pengguna akan disimpan pada variabel jumlah.
Selanjutnya pada baris ke-23, baris ini menampilkan sebuah kolom dengan keterangan pilih produk kepada pengguna, dan pengguna akan memilih produk apa saja yang ada pada list produk di atas yang ingin dibeli. Pada baris ke-25, untuk mengisi kolom pilih produk, maka dibuatlah sebuah perulangan, yaitu perulangan for dengan nilai awal dari variabel i yang dideklarasi adalah 0. Batas akhir dari variabel i adalah kurang dari nilai pada variabel jumlah yang diisi oleh pengguna di baris ke-22. Perulangan ini bertujuan agar pengguna dapat memasukkan pilihan produk sesuai dengan jumlah yang diinginkan tanpa menulis kode pada baris program. Selanjutnya pada baris 26, masih menggunakan perulangan. Baris ini terdapat sebuah CIN yang akan berfungsi untuk pengguna memasukkan pilihan jawaban pada kolom pilih produk ke dalam program. Nilai yang diinputkan akan disimpan pada sebuah array yang bernama item, serta memiliki ukuran yang bergantung pada variabel i dari perulangan. Jika jumlah item yang diinginkan adalah 2, maka perulangan akan berulang sebanyak 2 kali, dan nilai yang diinput sebanyak 2 kali tersebut akan tersimpan pada array indeks ke-0 dan ke-1. Jika jumlah item 3, maka perulangan akan berulang sebanyak 3 kali, dan nilai yang akan disimpan pada array indeks ke-0, 1, dan 2, dan seterusnya. Selanjutnya pada baris 28, pada baris ini terdapat sebuah percabangan, yaitu percabangan switch case. Pada program ini, switch case digunakan untuk memeriksa nilai array item pada masing-masing indeksnya. Karena masih dalam perulangan yang sama, maka nilai indeks dari array yang akan menyesuaikan Karena masih dalam perulangan yang sama, maka nilai indeks dari array akan menyesuaikan nilai pada variabel i. Karena masih dalam perulangan yang sama, maka nilai indeks dari array akan menyesuaikan nilai pada variabel i. Selanjutnya pada baris 29 sampai dengan 36 merupakan case dari percabangan switch yang akan dieksekusi apabila nilai yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan nilai yang ada pada masing-masing case. Apabila pengguna mengisi nilai 1 pada array item dengan indeks tertentu, maka program akan mengeksekusi case 1, dan nilai dari variabel total ditambah dengan 160.000. Kemudian, apabila nilai yang dimasukkan dalam array item adalah 2, maka case akan dieksekusi oleh program dan menambahkan nilai variabel total dengan 250 dan seterusnya. Selanjutnya baris 37, bagian ini yang akan menerima semua nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada case, yaitu nilai yang kurang dari 1 dan lebih dari 9. Apabila default yang dieksekusi, maka program akan menambahkan nilai dari variabel total dengan 0. Kemudian dapat dilihat pada setiap case terdapat sebuah break. Break berfungsi untuk menghentikan program ketika semua nilai dari case yang dituju telah dieksekusi agar program tidak mengeksekusi case yang tidak dipilih oleh pengguna. Percabangan if-else-if pada baris ke-39 sampai 47 memiliki fungsi untuk memeriksa total harga uang yang telah dihitung pada percabangan switch case untuk menentukan diskon dan total harga yang harus dibayar. Percabangan if memiliki kondisi nilai total harus lebih dari atau sama dengan 1.500.000. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka diskon yang akan didapat adalah sebesar 20%. Hal tersebut ditunjukkan pada baris ke-40, yaitu diskon sama dengan total dikali 0,2. Kemudian total bayar akan sama dengan nilai dari total harga dikurang dengan total diskon yang diperoleh, atau bayar sama dengan total dikurang diskon. Apabila kondisi pada percabangan if tidak terpenuhi, maka program akan berlanjut pada percabangan else if yang memiliki kondisi nilai total harus lebih dari atau sama dengan 1 juta. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka diskon yang didapatkan adalah sebesar 10%. Hal tersebut ditunjukkan pada baris ke-43,
yaitu diskon sama dengan total dikali 0,1. Kemudian total bayar akan sama dengan nilai dari total harga dikurang dengan total diskon yang diperoleh, atau bayar sama dengan total dikurang diskon. Dan apabila percabangan if dan else if tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi bagian else. Bagian ini gunanya sama seperti default yang ada pada baris ke-36, yaitu akan menerima semua nilai yang tidak ada pada if dan else if. Apabila percabangan ini dieksekusi, maka tidak ada diskon yang didapatkan dan nilai bayar sama dengan total harga atau bayar sama dengan total. Nah, pada baris ke-49 terdapat sebuah keterangan mengenai siapa yang melayani. Keterangan ini ditampilkan dengan menggunakan code dan diberikan garis miring N untuk dipisahkan dari keterangan yang lainnya. Kemudian pada baris 50, yaitu menampilkan keterangan total belanja dan biayanya dengan meletakkan variabel total pada baris code, kemudian menggunakan NL sebagai enter. Pada baris ke-51, menampilkan keterangan diskon dan biaya potongannya dengan meletakkan variabel diskon pada baris code, kemudian diberikan NL untuk enter. Pada baris ke-52, menampilkan keterangan total bayar dan biaya pembayarannya dengan meletakkan variabel bayar pada baris code. Setelah itu diberikan NL. Pada baris ke-53, menampilkan keterangan uang yang diterima dengan kode dan SIM untuk pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin digunakan untuk membayar, dan nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan pada variabel uang. Pada baris ke-54, menampilkan keterangan sisa uang dan sejumlah biaya yang harus dikembalikan kepada pengguna dengan meletakkan variabel uang dikurang bayar pada baris code, kemudian menggunakan NL untuk menjadi pemisah antar baris. Nah, pada baris ke-56-60, yaitu menampilkan sebuah tampilan penutup saat program ingin berakhir. Maka digunakan 3 buah code untuk menampilkan tanda sama dengan dan kalimat terima kasih telah berbelanja di toko kami. Kemudian program berakhir karena tidak ada baris program yang akan dieksekusi lagi. Nah, sekarang kita akan coba untuk run program kasirnya. Setelah di-run akan keluar output seperti ini. Kemudian kita akan menulis jumlah produk yang akan dibeli. Misal kita akan membeli 3 produk, maka kita tulis variabelnya, itu 3. Kemudian pencet enter, dan kita pilih produk. Nah, kita memilih produk ini berdasarkan variabel yang ada di list produk. Misal kita memilih celana jeans, kita tulis 2. Kemudian enter, kita memilih produk lainnya. Misal kita memilih topi, maka kita tulis 5. Dan jika memilih jam tangan, kita akan tulis 7. Lalu enter, dan keluar output seperti siapa kasirnya, total belanjaannya, diskon yang didapat berapa, dan total bayarnya berapa. Nah, karena total belanjaannya lebih dari 1 juta, maka kita mendapatkan diskon sebesar 10% dengan total bayarnya sebesar 1.057.500. Misalkan uang yang dibayarkan yaitu 1.100.000. Kita tulis, lalu kita enter, maka akan terlihat kembalian atau sisa uangnya yaitu sebesar 42.500 dan ada output terima kasih telah berbelanja di toko kami. Sekian program dari tugas besar PKS kami yang berjudul Truk Pembelian Barang dengan Diskon. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.